Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Armah SPD, asal instansi SDN 1 Cisarap, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak, Banten, CGP Angkatan 9. Izinkanlah saya memaparkan tugas 1.1.8 koneksi antar materi. Kesimpulan dan refleksi modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara CGP Angkatan 9. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah pelopor pendidikan di Indonesia. Beliau bangsawan Jawa dengan nama Raden Maswardi Surya Diningrat, lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Oleh sebab itu, sampai sekarang, setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pada zaman kolonial pendidikan sangatlah terbatas. Hanyalah anak-anak bangsawan yang bisa sekolah untuk mendidik calon pegawai. Tahun 1922, lahir Taman Siswa di Yogyakarta sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebudayaan bangsa. Berkat jasa Ki Hajar Dewantara, hingga saat ini semua warga Indonesia bisa menikmati, mengikuti pendidikan dan pengajaran. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan menuntun segala kekuatan kurat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tinggi. Pada dasarnya, guru hanya bisa menuntut, memberi contoh, membangun semangat dan motivasi anak, seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungkulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Semboyan Ki Hajar Dewantara tersebut perlu kita pahami dan kita laksanakan untuk membawa perubahan pendidikan menjadi lebih baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan, dan pendidik diibaratkan petani atau tukang kebun kehidupan yang fungsinya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Maka dari itu, sebagai guru mampu menuntun lakunya anak sesuai garis kodrat anak agar anak bisa merdeka lahir dan batin, guna bekal hidup di masyarakat. Selanjutnya, saya akan merefleksikan diri melalui 3 pertanyaan berikut. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya mempunyai beberapa keyakinan bahwa 1. Kegiatan pembelajaran sering lebih dominan ada pada guru lebih aktif daripada murid. Saya sering berkata pada anak didik, jika anak-anak murid patuh semua aturan dan perkataan guru maka akan tidak. Saya sering memaksakan agar anak menyelesaikan tugas, kegiatan sampai selesai dan kemudian diberi nilai bintang. Kegiatan pembelajaran selalu di dalam kelas. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, banyak pemahaman yang saya dapatkan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan sangat bagus dan membuat saya mengerti bagaimana sebaiknya melakukan kegiatan pembelajaran dan memperlakukan anak-anak. Saya akan lebih memberi dorongan, tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru sebagai among yang menuntun segala kodrat pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimiliki anak yaitu kemauan atau potensi yang dimiliki anak sejak lahir. Hanya saja, masih seperti garis samar, tugas seorang guru adalah menebalkan garis samar tersebut. Garis atau kemampuan yang dimiliki anak yang semula belum baik, maka dituntun untuk menjadi baik, dan yang sudah baik dituntun menjadi lebih baik lagi. Itulah seorang guru sebagai among yang menuntun anak untuk membangun pengetahuan dan budi pekerti agar mereka memerdekakan diri sendiri dan orang lain. Seorang pendidik dan seluruh warga sekolah harus menanamkan nilai-nilai karakter budi pekerti peserta didik sehingga anak-anak bisa menyikapi kehidupan di masa mendatang. Pendidik juga harus menghargai keragaman, bahwasanya setiap anak mempunyai sifat unik yang artinya mereka mempunyai kemampuan yang berbeda-beda antar satu dengan yang lain. Tentunya karakteristik anak yang berbeda-beda tersebut tidaklah sama penanganannya. 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pembelajaran pemikiran Ki Hajar Dewantara?
Hal-hal yang ingin segera saya rubah untuk mencerminkan pendidikan di Hajar Dewantara adalah saya akan memberi kebebasan pada anak untuk memilih kegiatan dalam belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Saya tidak akan memaksa anak untuk mengerjakan suatu kegiatan sampai selesai dan baru bisa menilainya, karena kemampuan anak sekolah dasar bisa dilihat dari prosesnya, bukan hasilnya. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan lebih banyak mendorong untuk berpikir kritis, kreatif, dengan membangun semangat dan memberi kalimat-kalimat pemantik, sehingga pembelajaran lebih pusat pada anak. Perkataan-perkataan yang saya berikan pada anak lebih banyak yang membangun semangat, tidak mendoktrin dan menghukumi anak. Selain itu, saya juga tidak memaksakan anak untuk mengerjakan kegiatan yang saya pilih, akan tetapi saya lebih membangun tanggung jawab pada anak untuk bisa bertanggung jawab apa yang menjadi kewajibannya. Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menarik, inovatif, saya menyiapkan kegiatan pembelajaran yang beragam dengan beberapa ragam mainan. Selain itu, juga terkadang kami melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas. Anak-anak saya ajak belajar sambil bermain di luar kelas agar tercipta suasana baru dan bisa membangun semangat belajar anak, serta bisa lebih mengenal lingkungan sekitar. Karena pada dasarnya guru adalah penuntun, maka saya sebagai guru hanya menuntun dan tidak menuntut. Selain menuntun, mengembangkan potensi atau keahlian yang dimiliki anak, guru juga menuntun sikap perilaku anak agar anak-anak mempunyai kepribadian yang baik, bekal untuk hidup di masyarakat, bisa merdeka lahir dan batin, serta dapat memerdekakan diri sendiri dan orang lain. Demikian penjabaran tugas calon guru penggerak koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.